Oke, selamat siang. Kembali lagi ke Risbua YouTube. Saat ini 3 Agustus 2022, tepatnya pukul 13.19. Salam dari Medan. Yang akhir-akhir kita melanjutkan kisah polisi tembak polisi ya, antara Brigadir J, Baradae, Irjen Sambo dan sang istri. Ini kita kupas untuk part 2. Yang sebelumnya kita ada 10 pertanyaan yang belum terpecahkan hingga saat ini. Nah, untuk part 2 ini kita akan ungkapkan kejanggalan-kejanggalan pada kasus ini ya. Yang pertama, kasus ini yang sudah memiliki tim satuan khusus, ada 5 komjen. Saya lihat ditugaskan sama Kapolri untuk menyelesaikan kasus ini. Hingga pada hari ini kurang lebih sudah 14 hari, belum juga dapat titik temu siapa tersangka dari meninggalnya Brigadir J. Oke, itu satu kejanggalan. Level komjen ya, 5 komjen sangat sulit untuk menentukan. Sementara coba itu lihat yang kita lihat kemarin di daerah Jawa Tengah ya tempatnya. Yang istri tentara itu dalam jangka tempo 2 kali 24 jam TNI tersangka dan aktornya langsung diringkus. Ya, masa CCTV rumah warga yang biasa itu lebih keren dari CCTV perumahan perwira ya. Terus emang yang ngurusin kasus yang di Jawa Tengah itu level komjen? Tidak, kok bisa? Atau itu perlu ditarik? Nah, tim Polri penyidik yang di Jawa Tengah yang kasus penembakan istri di TNI itu bisa ditarik untuk menyelesaikan kasus ini. Itu satu. Yang kedua, Komnas HAM. Ya. Komnas HAM sudah lakukan penyidikan. Turun tim Komnas HAM ya di media itu. Sampai ditunjukin kertasnya lembar-lembar sebesar kurang lebih ukuran kertas 70 cm ada itu. Tapi sudah hampir 7 hari saya tunggu-tunggu, tidak ada juga kejelasan. Ini satu selevel lembaga ya, setingkat dengan kementerian, tidak bisa memecahkan masalah HAM satu orang ini, Brigadir J ini. Jadi kalau untuk kasus pembunuhan satu orang saja, Komnas HAM yang saat ini dalam tempo 7 hari belum bisa memfinalkan. Bagaimana dengan kasus PKI tahun 65 yang sampai saat ini dijual-jual sama Komnas HAM. Kasus pelanggaran HAM yang ada di Ambon, yang ada di Papua, itu bisa-bisa sampai mungkin sudah meninggal pun nanti yang bertugas di Komnas HAM ini itu nggak selesai. Ya, itu sangat janggal di kita masyarakat umum. Kemudian yang ketiga, hasil autopsi. Ya, hasil autopsi katanya yang perlu 2-3 minggu. Oke, kita perhatikan nanti. Tapi kan secara kasat mata dan yang sudah diperhatikan sudah terlihat apa saja yang luka, bagaimana keadaannya. Sebenarnya ini sudah ada jawabannya. Tapi ya kita lihatlah bagaimana nanti hasil autopsinya.
Karena dari pengacara Brigadir J itu sudah menyampaikan beberapa poin-poin yang sudah ditemukan sama tim beliau. Ada 2 orang saya tahu tim beliau untuk bagian kesehatan itu, untuk memastikan di mana letak lukanya. Yang katanya otaknya ada di perut, ya mungkin ada satu sisi bilang ya itu biasa karena bagian dalam itu penting dikembalikan ke dalam. Mana ya ada juga yang bilang sampaikan tengkorak kepalanya sudah pecah, itu tinggal dilem. Ya mudah-mudahan bagian forensik ya otopsi ini yang katanya membutuhkan waktu yang 2-3 minggu itu mudah-mudahan memberikan jawaban yang memuaskan bagi masyarakat. Yang kejanggalan yang keempat ini adalah di mana Baradae sudah dipanggil ya yang sebagai saksi masih disuruh dinas di Kesatuan Brimobnya. Gitu juga yang informasi yang bersebar di media, Irjen Pol Sambo yang katanya sudah dinonaktifkan ternyata masih punya jabatan sebagai ketua Satgas. Nah, saya kurang tahu detail itu di departemen apa. Artinya ya kalau masih punya jabatan seperti itu, artinya beliau masih punya peluang untuk mengkondisikan segala sesuatunya. Tapi kita belum bisa pastikan juga ini di mana ujung dari cerita ini ya. Karena ini harus memiliki ilmu hukum yang tinggi untuk memastikannya dan ilmu kejiwaan juga nantinya ini. Ya. Kemudian kejanggalan berikutnya yang terakhir, yang kelima, kejanggalan yang kita lihat yang terbuka lebar adalah sudah ada beberapa pihak, beberapa media yang mulai kontrak dengan pihak Brigadir J. Bahkan setelah keluarga Brigadir J dipanggil pihak kepolisian, saat ini yang dipanggil kepolisian oleh pengacaranya. Itu luar biasa juga, pengacara korban yang diselidiki. Kita belum pernah dengar pihak kepolisian memanggil Irjen Pol Sambo, memanggil istri beliau. Itu sangat janggal di kita masyarakat umum. Oke, jangan kemana-mana. Ada 5 kejanggalan terkait kisah polisi tembak polisi. Akan kita lihat di minggu pertama Agustus ini bagaimana perkembangannya. Semoga memberikan arah yang lebih cerah dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin baik. Terima kasih, salam dari Risboa YouTube. Silakan di subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain yang peduli dengan kisah polisi tembak polisi, Brigadir J, Irjen Pol Sambo, dan Baradae. Terima kasih, salam dari Medan.